teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal yang berkaitan dengan kapasitansi ekuivalen atau kapasitansi total dari satu buah rangkaian kapasitansi. Nah, di sini ada satu buah rangkaian yang tersusun secara majemuk atau campuran. Nah, di sini ini adalah C1, ini adalah C2, ini C3, ini C4, ini C5. Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah besar kapasitansi ekuivalen dari rangkaian tersebut. Jadi, sama seperti menentukan resistansi ekuivalen, yang pertama yang kita buat di sini adalah kita buat dulu sudut pandang pengerjaan kita. Jadi, di sini saya buat sudut pandang pengerjaannya dari sini. Langsung saja jawaban. Nah, jadi setelah kita menentukan sudut pandang, lalu kita mengerjakannya dari sudut pandang terjauh. Berarti kita mulai pengerjaannya dari C5. Nah, di sini kita perhatikan bahwa C5 dengan C4 tersusun secara seri. Jadi kita kerjakan dulu C5 dengan C4. Nah, di sini C5 dan C4 disusun secara seri, berarti kita tulis CS1 itu sama dengan C5 diserikan dengan C4. Lalu kita selesaikan dulu untuk CE1. Jadi untuk kapasitansi rumusnya adalah 1 per CE1 itu sama dengan 1 per C5 ditambah 1 per C4. 1 per CE1 itu sama dengan, nah di sini C5-nya adalah 120, berarti 1 per 120 ditambah 1 per C4-nya adalah 60. Selanjutnya di sini 1 per CE1 itu sama dengan 1 per 120 tambah 2 per 120, sehingga diperoleh 1 per CE1 itu sama dengan 3 per 120, sehingga CE1 nya itu sama dengan 40 mikrofarad. Nah, di sini kita sudah memperoleh CE1 nya tadi 40 mikrofarad. Nah, setelah diperoleh CE1, jadi rangkaiannya yang terbentuk adalah seperti ini. Di sini ini masih C1, ini C2, ini masih C3. Nah, di sini tadi karena kita sudah memperoleh CE1 yaitu antara C4 dan C5, jadi kita bisa tulis di sini CE1. Nah, kita perhatikan lagi rangkaiannya. Kita perhatikan bahwa CE1 dan C3 ini tersusun secara paralel, maka kita selesaikan dulu C3 dengan CE1. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Kita tulis CP1 itu sama dengan C3 paralel dengan CS1. Nah, untuk pada kapasitansi, rumus untuk mencari kapasitansi paralel itu CP1 itu sama dengan C3 ditambah dengan CS1. Nah, di sini C3 tadi nilainya adalah 20 mikrofarad ditambah dengan CE1 tadi kita peroleh 40 mikrofarad, sehingga hasilnya sama dengan 60 mikrofarad. Nah, tadi kita sudah memperoleh nilai dari CP1 nya tadi 60 mikrofarad. Selanjutnya kita buat rangkaian baru. Jadi rangkaian yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, di sini ini C1, ini C2, dan ini adalah CP1. Tadi C1 nya itu sama dengan 50 mikrofarad, C2 nya sama dengan 70 mikrofarad, dan CP1 tadi adalah 60 mikrofarad. Jadi selanjutnya kita lihat lagi rangkaiannya. Jadi untuk memudahkan pengerjaan kita paralelkan dulu terlebih dahulu C1 dengan C2. Habis itu kemudian nanti kita hubungkan dengan CP1. Oke, kita paralelkan C1 dengan C2. Jadi kita tulis di sini CP2 itu sama dengan C1 paralel dengan C2. Nah, di sini persamaan tadi adalah CP2 itu sama dengan C1 tambah
C2. Nah, di sini C1-nya adalah 50 tambah C2 sama dengan 70. 50 tambah 70 itu sama dengan 120 mikrofarad. Nah, setelah kita memperoleh para hasil paralel antara C1 dengan C2, selanjutnya kita buat rangkaian baru. Jadi rangkaian yang terbentuk adalah di sini C1 CP2 tadi nilainya 120 mikrofarad, sedangkan CP1 tadi hasilnya adalah 60 mikrofarad. Oke, selanjutnya kita melihat rangkaian ini. Jadi di sini kita lihat bahwa CP1 dengan CP2 ini terhubung secara seri. Jadi kita dapat mencari C ekuivalen dengan mencari kapasitansi pengganti dari CP1 dengan CP2. Jadi kita tulis di sini CS2 itu sama dengan C ekuivalen itu sama dengan CP1 diserikan dengan CP2. Nah, di sini persamanya adalah 1 per CS2 itu sama dengan 1 per C ekuivalen itu sama dengan 1 per CP1 tambah 1 per CP2. Nah, di sini 1 per C ekuivalen itu sama dengan 1 per CP1 tadi nilainya 60 tambah C2 itu sama dengan 120. Jadi 1 per C ekuivalen itu sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 2 per 120 tambah 1 per 120, sehingga di sini C ekuivalen itu sama dengan 120 bagi 3 itu sama dengan 40 mikrofarad. Jadi di sini diperoleh C ekuivalen dari rangkaian tersebut adalah 40 mikrofarad. Oke teman-teman, jadi demikianlah cara untuk mengetahui kapasitansi ekuivalen dari satu buah rangkaian majemuk.